Pernah kebayang makan makanan yang dimasak di dekat tikus di jalanan yang penuh debu dan panas? Atau mandi dan mencuci di sungai tercemar karena itu satu-satunya sumber air yang tersedia? Buat sebagian orang, kondisi seperti itu bukan hal luar biasa, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Di video ini, kita akan melihat berbagai kota di dunia yang memperlihatkan bagaimana manusia bertahan hidup dalam kondisi yang seringkali sulit dipercaya. Mulai dari pasar tanpa pendingin, hingga lingkungan yang setiap harinya menghadirkan tantangan besar. Nomor 1 membawa kita ke India, negara yang terkenal dengan kuliner jalanannya, tetapi juga menyimpan pemandangan yang langsung mencuri perhatian. Di jalanan yang ramai dan berdebu, makanan dimasak di ruang terbuka, seringkali dekat tumpukan sampah dengan serangga dan tikus yang berkeliaran. Wajan dan panci yang sudah menghitam terus digunakan, sementara minyak goreng dipakai berulang-ulang sepanjang hari. Para pedagang menyiapkan makanan dengan tangan kosong, menyentuh bahan, peralatan, dan uang secara bergantian. Cuaca panas, minimnya fasilitas, serta tingginya aktivitas membuat kebersihan seringkali bukan prioritas utama. Meski begitu, ribuan orang tetap membeli makanan tersebut setiap hari karena murah, mudah didapat, dan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat setempat. Tak jauh dari sana, suasana berubah drastis. Kita tiba di Manikarnika Ghat, salah satu lokasi kremasi tertua dan tersibuk di India. Di tempat ini, api hampir tidak pernah padam. Tumpukan kayu disusun rapi, dan para pekerja menjalankan setiap tahapan ritual dengan pengalaman yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Jenazah dipersiapkan, diletakkan di atas kayu, lalu perlahan dikremasi. Asap terus memumbung ke udara, menciptakan suasana yang memadukan tradisi, spiritualitas, dan realitas kehidupan. Prosesi berlangsung terbuka dan menjadi bagian yang sangat normal dalam aktivitas kota sehari-hari. Setelah meninggalkan kawasan tersebut, kita menuju sungai yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Di tangga-tangga menuju tepian sungai, banyak orang mencuci pakaian menggunakan ember dan sabun sederhana. Pekerjaan itu dilakukan berulang kali dan membutuhkan tenaga besar. Namun air yang digunakan menerima berbagai limbah sepanjang hari. Meski demikian, sungai tetap dimanfaatkan karena menjadi pilihan yang paling mudah dijangkau. Selain sebagai tempat mencuci, sungai juga menjadi lokasi berkumpul dan berinteraksi. Anak-anak bermain di tepiannya, sementara orang dewasa bekerja dan berbincang seperti biasa. Dari India, perjalanan berlanjut ke Lagos, Nigeria, salah satu kota terbesar di Afrika. Di berbagai pasar tradisional, pedagang menjual daging segar di lapak terbuka. Daging digantung pada kait logam atau diletakkan di atas meja sederhana, seringkali langsung terkena terik matahari. Suhu yang tinggi membuat kualitas produk lebih cepat menurun, namun aktivitas perdagangan tetap berlangsung karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan makanan selalu tinggi dan pasokan harus tersedia setiap hari. Setiap transaksi terjadi dengan cepat dan arus pembeli terus berdatangan. Nomor 2, tempat-tempat di mana manusia hidup dalam kondisi ekstrim. Di berbagai belahan dunia, lingkungan tempat tinggal bisa menjadi tantangan besar yang harus dihadapi setiap hari. Dalam beberapa kasus, bertahan hidup berarti mampu beradaptasi dengan kondisi yang jauh dari kata ideal. Contoh pertama membawa kita ke Manila, Filipina. Di sejumlah kawasan, ada keluarga yang tinggal di dalam area pemakaman. Makam beton digunakan sebagai pelindung dari panas dan hujan, sementara lorong di antara makam berubah menjadi jalan kecil tempat warga beraktivitas. Pakaian dijemur di antara nisan, anak-anak bermain, dan warung sederhana menjual makanan serta kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka yang tinggal di sana, pemakaman bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga ruang hidup yang digunakan setiap hari. Sulitnya mendapatkan hunian yang terjangkau membuat banyak orang menetap di area tersebut hingga terbentuk komunitas dengan kehidupan dan aturan sosialnya sendiri. Perjalanan kemudian berlanjut ke Nairobi, Kenya. Di sekitar tempat pembuangan sampah raksasa yang dikenal sebagai Dandora, ribuan orang hidup di tengah tumpukan limbah. Asap dari pembakaran sampah terus terlihat, sementara truk pengangkut datang silih berganti membawa muatan baru setiap hari. Bagi banyak keluarga, lingkungan itu menjadi sumber penghasilan utama. Orang dewasa dan anak-anak mencari barang yang masih bisa dijual atau digunakan kembali. Sampah yang dibuang orang lain berubah menjadi sumber pendapatan dan penopang kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menciptakan kenyataan yang berat, di mana kelangsungan hidup bergantung pada kemampuan menemukan nilai dari barang-barang yang telah dibuang. Setelah meninggalkan kawasan tersebut, kita menuju kota besar lain di Asia yang menghadapi tantangan berbeda. Kali ini kita tiba di Jakarta, ibu kota Indonesia yang padat dan penuh aktivitas. Di beberapa kawasan padat penduduk, sungai yang melintasi kota masih dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dasar sehari-hari. Warga datang ke tepian sungai untuk menjalankan aktivitas yang telah menjadi bagian dari rutinitas hidup mereka.
mandi, mencuci peralatan rumah tangga, dan menjalankan kebutuhan kebersihan sehari-hari. Air terus mengalir, tetapi kualitasnya menurun akibat pertumbuhan kota yang pesat dan kurangnya sistem pengolahan yang memadai. Meski begitu, sungai tetap dimanfaatkan karena menjadi pilihan yang paling mudah diakses. Pemandangan ini terjadi setiap hari, dengan warga berkumpul di tepian sungai untuk menjalankan berbagai aktivitas penting dalam kehidupan mereka. Contoh berikutnya membawa kita ke wilayah utara Amerika Selatan, tempat kondisi alam sangat mempengaruhi perkembangan kota. Kita tiba di Belém, kota yang berada di pintu masuk hutan Amazon. Di beberapa kawasan, permukiman dibangun langsung di atas sungai dan kanal. Rumah-rumah bertiang berdiri berjejer di atas air, membentuk lingkungan tempat tinggal yang unik. Jembatan kayu sempit menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya dan menggantikan fungsi jalan biasa. Kehidupan warga sangat bergantung pada air. Perahu kecil digunakan sebagai alat transportasi utama, sementara lingkungan sekitar mempengaruhi hampir seluruh aktivitas harian. Bentuk permukiman ini muncul sebagai respon terhadap kondisi geografis dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana manusia mampu beradaptasi ketika ruang yang tersedia semakin terbatas. Nomor 3, pekerjaan berbahaya. Di banyak daerah di dunia, mencari nafkah berarti menghadapi risiko setiap hari. Demi memenuhi kebutuhan hidup, banyak orang bekerja di lingkungan ekstrim dengan tingkat keamanan yang rendah dan tuntutan fisik yang tinggi. Contoh berikutnya membawa kita ke salah satu wilayah kaya mineral yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga. Contoh pertama adalah kota Kolwezi, kawasan yang dikenal memiliki cadangan mineral melimpah. Di sana, aktivitas tambang tradisional masih dilakukan secara manual menggunakan alat sederhana dan tenaga manusia. Di beberapa lokasi, anak-anak juga ikut bekerja dengan membawa karung berat dan menggali tanah untuk mencari batu bernilai jual. Area kerja dipenuhi debu tebal dan terowongan sempit yang dibuat tanpa perencanaan teknis yang baik. Tanah dapat runtuh sewaktu-waktu dan risiko longsor selalu mengintai para pekerja. Meski berbahaya, aktivitas ini terus dilakukan karena penghasilan mereka bergantung pada hasil tambang yang ditemukan. Setiap hari menjadi peluang baru untuk mendapatkan pemasukan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Perjalanan kemudian berlanjut ke Asia Tenggara, wilayah yang menghadirkan tantangan berbeda dari alam. Kita tiba di Pulau Sumatera yang terkenal dengan hutan tropis lebat dan pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Di beberapa komunitas pedalaman, para pemburu madu liar memanjat pohon-pohon raksasa untuk mengambil sarang lebah yang berada di ketinggian. Pekerjaan ini membutuhkan keterampilan, keberanian, dan ketahanan fisik yang besar. Mereka menggunakan tali sederhana untuk mencapai cabang-cabang tertinggi, sementara kontak dengan lebah hampir tidak bisa dihindari. Dengungan lebah terus terdengar saat mereka berusaha mengambil madu secepat mungkin. Satu kesalahan kecil dapat menyebabkan jatuh dari ketinggian atau diserang ratusan lebah sekaligus. Meski berbahaya, aktivitas ini terus dilakukan sepanjang tahun karena madu menjadi sumber penghasilan dan kebutuhan hidup banyak keluarga. Dari hutan, perjalanan berlanjut ke kawasan perkotaan yang padat. Kita tiba di Karachi, salah satu pusat ekonomi terbesar di wilayah tersebut. Di tengah pesatnya pembangunan, banyak gedung dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan aktivitas bisnis yang terus meningkat. Di berbagai proyek konstruksi, para pekerja bekerja di ketinggian dengan perancah sederhana dan peralatan yang terbatas. Material bangunan dipindahkan secara manual, sementara aktivitas yang padat menuntut kewaspadaan setiap saat. Cuaca yang sangat panas dan beban kerja yang tinggi menambah tekanan fisik. Di sisi lain, minimnya perlengkapan keselamatan membuat risiko kecelakaan semakin besar. Namun, pekerjaan tetap berjalan karena sektor konstruksi menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat kota. Perjalanan berikutnya membawa kita ke Chittagong, kota pelabuhan di Asia Selatan yang dikenal sebagai salah satu pusat pembongkaran kapal terbesar di dunia. Di sepanjang pesisir, kapal-kapal raksasa didaratkan ke pantai, lalu dibongkar secara manual sedikit demi sedikit. Para pekerja memotong rangka baja dan memindahkan komponen berat menggunakan alat sederhana. Lingkungan kerjanya panas, bising, dan dipenuhi limbah industri. Mereka harus menghadapi benda tajam serta berbagai material berbahaya setiap hari. Tahap demi tahap, kapal yang awalnya utuh diubah menjadi bagian-bagian kecil yang siap didaur ulang atau digunakan kembali, membuat aktivitas ini berlangsung tanpa henti sepanjang tahun. Nomor 4, tempat di mana lingkungan menjadi ancaman utama. Di beberapa wilayah dunia, tantangan terbesar bukan berasal dari pekerjaan atau tempat tinggal, melainkan dari kondisi alam itu sendiri. Tanah, air, dan cuaca dapat menjadi bahaya yang terus memengaruhi kehidupan masyarakat setiap hari.
Perjalanan berikutnya membawa kita ke Ho Chi Minh City, salah satu kota paling sibuk di Asia Tenggara. Kota ini dibangun di dataran rendah dan dikelilingi banyak kanal. Saat musim hujan tiba, curah hujan tinggi membuat permukaan air naik dengan cepat. Banyak jalan terendam dan berubah menjadi jalur air. Pengendara motor melaju perlahan melewati banjir. Pedagang berusaha melindungi barang dagangan mereka, sementara warga menyesuaikan aktivitas sehari-hari agar tetap bisa beraktivitas di tengah kondisi tersebut. Untuk beradaptasi dengan banjir yang datang hampir setiap tahun. Di beberapa kawasan, kejadian ini begitu sering terjadi hingga warga sudah mengenali tanda-tanda awalnya. Pintu rumah diperkuat, perabotan dipindahkan ke tempat lebih tinggi, dan perahu sederhana digunakan untuk membantu mobilitas. Air datang, mengenangi wilayah selama beberapa jam, lalu surut dan meninggalkan bekas yang terlihat jelas di lantai serta dinding bangunan. Contoh berikutnya membawa kita ke utara India, tempat sebuah sungai bersejarah memiliki peran besar dalam budaya dan spiritualitas masyarakat. Kita tiba di Sungai Gangga, salah satu sungai paling terkenal di dunia. Setiap hari, ribuan orang datang ke tepi sungai untuk menjalankan ritual keagamaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pria dan wanita masuk ke dalam air, membasuh tubuh, dan memanjatkan doa karena percaya bahwa sungai tersebut memiliki makna spiritual yang mendalam. Jumlah pengunjung meningkat drastis saat festival keagamaan berlangsung dan menarik kerumunan besar. Namun di saat yang sama, pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan telah memengaruhi kualitas air selama bertahun-tahun. Meski begitu, tradisi ini tetap bertahan karena kuatnya keyakinan dan budaya masyarakat. Pemandangan di kawasan ini memperlihatkan perpaduan antara spiritualitas, aktivitas manusia, dan hubungan erat dengan alam. Setelah meninggalkan Asia Selatan, perjalanan berlanjut ke pesisir Amerika Selatan. Kita tiba di Rio de Janeiro, kota yang terkenal dengan perbukitan curam dan kawasan permukiman yang padat. Di berbagai wilayah, banyak komunitas dibangun di lereng-lereng terjal yang beresiko menjadi tidak stabil saat hujan deras turun dalam waktu lama. Rumah-rumah berdiri rapat dan saling bertumpuk, dihubungkan oleh tangga sempit serta jalan berliku. Kondisi medan yang tidak rata membuat warga harus selalu waspada. Saat hujan berlangsung selama beberapa hari, resiko longsor meningkat dan masyarakat terus memantau tanda-tanda pergerakan tanah. Perpaduan antara kondisi geografis dan pertumbuhan penduduk telah menciptakan lingkungan yang menuntut kemampuan beradaptasi setiap hari. Contoh berikutnya membawa kita ke wilayah dengan suhu yang sangat ekstrim. Di tempat ini, panas bukan sekedar cuaca, melainkan tantangan harian yang harus dihadapi masyarakat. Kita tiba di Jacob Abad, kota yang dikenal sebagai salah satu wilayah berpenghuni dengan suhu tertinggi di dunia. Selama musim panas, udara terasa berat dan matahari sudah menyengat sejak pagi. Pada jam-jam terpanas, banyak jalan menjadi lebih sepi karena aktivitas luar ruangan harus disesuaikan dengan waktu tertentu. Kipas angin dan tempat berteduh sederhana menjadi bantuan penting, sementara tubuh harus menghadapi suhu tinggi dalam waktu yang lama. Meski begitu, kehidupan tetap berjalan dan kota terus beroperasi di bawah cuaca yang sangat memengaruhi aktivitas sehari-hari. Nomor 5. Tempat-tempat paling ekstrim di dunia. Kini kita memasuki wilayah dengan tantangan terbesar dalam perjalanan ini. Tempat di mana kondisi alam dan aktivitas industri membuat kehidupan menjadi jauh lebih berat. Di sini, lingkungan bukan hanya menyulitkan rutinitas, tetapi juga menuntut kemampuan beradaptasi dan ketahanan fisik yang tinggi. Contoh pertama membawa kita ke La Rinconada, kota di pegunungan Andes, Amerika Selatan. Kota ini berada di ketinggian ekstrim, dengan suhu dingin, angin kencang, dan kawasan yang sering tertutup salju sepanjang tahun. La Rinconada berkembang karena aktivitas pertambangan yang menarik banyak pekerja. Kandungan oksigen yang lebih rendah dibanding dataran rendah membuat tubuh lebih cepat lelah dan membutuhkan penyesuaian khusus. Aktivitas sederhana seperti berjalan menanjak atau membawa peralatan berat menjadi lebih sulit. Meski begitu, pertambangan tetap menjadi sumber penghasilan utama dan ribuan orang terus bertahan menghadapi cuaca keras serta tantangan ketinggian. Perjalanan kemudian berlanjut ke Agboglohi di Afrika, salah satu pusat pengolahan limbah elektronik terbesar di dunia. Di tempat ini, komputer, televisi, dan berbagai peralatan bekas dibongkar secara manual untuk mengambil logam serta komponen yang masih bernilai. Pembakaran kabel dan plastik menghasilkan asap tebal yang menyelimuti area sekitar. Tanah menunjukkan tanda-tanda pencemaran, sementara bau material terbakar terus terasa di udara. Para pekerja menggunakan alat sederhana untuk memilah bagian yang masih bisa dimanfaatkan. Aktivitas tersebut berlangsung setiap hari dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang. Dari Afrika, perjalanan berlanjut ke Dhaka, salah satu kota terpedat di dunia. Pada jam sibuk, stasiun dan kendaraan umum dipenuhi penumpang hingga kapasitasnya nyaris penuh. Bus dan kereta terus beroperasi sepanjang hari, sementara arus manusia bergerak tanpa henti mengikuti ritme kota yang sangat padat.
Proses naik dan turun penumpang berlangsung cepat untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang terus tinggi setiap hari. Kepadatan ini menunjukkan pentingnya mobilitas bagi pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Kota terus bergerak dalam ritme yang sibuk, dengan ribuan orang menggunakan jalur yang sama sepanjang hari. Contoh berikutnya membawa kita ke wilayah utara Asia. Kali ini kita tiba di Norilsk, kota terpencil yang dikenal karena cuaca ekstrim dan aktivitas industrinya yang besar. Musim dingin yang panjang dan suhu yang sangat rendah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sekitar kota berdiri berbagai fasilitas industri yang digunakan untuk menambang dan mengolah logam. Aktivitas tersebut selama bertahun-tahun telah mempengaruhi kualitas udara dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pada periode tertentu, asap dan partikel dari kawasan industri dapat mengurangi jarak pandang. Meski menghadapi kondisi yang berat, kota tetap beroperasi dan aktivitas ekonomi terus berjalan. Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada industri yang menjadi penggerak utama wilayah tersebut, sehingga produksi harus tetap berlangsung tanpa henti. Dan jika menurutmu tempat-tempat tadi sudah menunjukkan batas ketahanan manusia, tunggu sampai melihat situasi ketika bahaya muncul saat pesawat akan mendarat. Di berbagai negara terdapat bandara yang dikenal sangat menantang, di mana satu kesalahan kecil bisa mengubah seluruh perjalanan. Klik video yang muncul di layar sekarang untuk melanjutkan petualangan ini dan mengenal beberapa bandara paling berbahaya di dunia. Beberapa di antaranya mungkin jauh lebih ekstrim daripada yang kamu bayangkan.